Oke. Akuntansi gadai syariah. Oke, mungkin ini adalah moto yang sering kita dengar atau mungkin bahkan sering kita lihat ketika melintas di pinggir-pinggir jalan ya. Di sana ada dikatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini adalah moto di Gadai ya. Pegadaian itu motonya biasanya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kenyataannya apakah ada masalah? Wallahu a'lam ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jadi tentunya itu moto dari Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, kemudian munculnya ya kita membahas munculnya Gadai Syariah. Nah, ini munculnya Gadai Syariah ini adalah bermula dari adanya bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Begitu. Pembayaran bunga tersebut harus dilakukan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, yang terjadi apa? Bunga gadai akan bertambah menjadi 2 kali lipat dari kewajibannya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan nanti akan muncul yang namanya gadai syariah, gitu ya. Jadi di gadai umum, di gadai konvensional itu di sana instansi pegadaian itu mengambil untung atau mengambil profit dari adanya bunga ya yang dibayar setiap 15 hari sekali. Nah, kalau orang yang menggadaikan barangnya kemudian dia tidak mampu membayar apa yang sudah dia terima dari pihak pegadaiannya, maka bunganya akan terus berlipat-lipat gitu ya. Tentunya akan memberatkan dari orang yang eh, apa namanya bertransaksi gadai dengan instansi pegadaian begitu ya. Ini muncul masalahnya seperti itu. Kemudian ketika muncul masalah seperti itu, akhirnya pada tahun 2002, ya dalam musyarakah yang tertuang dalam perjanjian nomor 446 SP 300.233 garing 202 dan nomor 015 garing BMI PKS 12 2002 pada tanggal 20 Desember 2002, BMI Bank Muamalat Indonesia menjadi pihak yang memberikan modal bagi pendirian pegadaian di seluruh Indonesia. Sedangkan Perum Pegadaian merupakan pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan pegadaian. Nah, di sini termasuk juga dalam apa namanya undang-undang yang mengatur tentang gadai syariah juga. Nah, kita sekarang membahas tentang apa itu gadai. Ya. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150 disebutkan gadai adalah suatu hak yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang. Barang yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, jadi dalam kalimat sederhananya, kita membutuhkan uang, ya, kemudian kita punya barang berharga, ya, kemudian kita gadaikan kepada pihak pegadaian, ya, karena hal ini memiliki nilai ekonomis, maka orang yang menitipkan, ya, barangnya untuk mendapat uang, dia akan mendapat uang dari pihak pegadaian. Sedangkan barang yang dititipkan itu adalah berupa barang yang bergerak. Artinya adalah barang yang bisa dipindahkan. Ya. Itu gadai secara umum menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Namun kalau gadai syariah itu bisa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Gadai atau disebut dengan istilah rohen. Nah, ini di dalam apa namanya? Di dalam sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam, kata gadai itu dikenal dengan istilah rohen, ya. Kalau ada kalian ada mengenal orang berbincang tentang rohen, rohen. Nah, itu rohen adalah gadai atau pegadaian. Secara etimologi atau secara bahasa, rohen berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan as-subut, wad-daman. Ya, itu artinya tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang bersifat material. Karena itu secara bahasa, rahen atau rohen berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang
atau dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan dan agunan. Nah, ini saya sebutkan sebelumnya tadi, jadi ada orang yang butuh duit, dia punya barang, dia pengen minjam kepada pihak yang ingin dipinjamkan, akan mau dipinjaman, namun dia harus membawa barang jaminan. Itulah yang namanya gadai atau pegadaian ya. Nah, sedangkan di dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 garis miring DSN MUI nomor 3 garis miring 3 tahun 2002 yang dinamakan gadai syariah adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan. Ya. Dengan ketentuan apa? Apa ketentuannya? Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rohin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Nah, jadi di dalam gadai syariah ya, nanti kalian akan menemukan istilah ada murtahin, ada rohin, ada marhun. Ya, murtahin adalah orang yang mempunyai office, mempunyai kantor pegadaian, itu namanya murtahin. Kita atau mungkin orang yang butuh duit yang akan meminjam utang dan membawa barang miliknya, itu namanya rohin. Ya, kemudian barangnya dinamakan marhun, gitu ya. Nah, di dalam menurut apa namanya fatwa DSN MUI adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohin dengan ketentuan. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun. Ya, sampai semua utang rohin atau orang yang menyerahkan barang dilunasi gitu. Jadi rohin harus melunasi utangnya dulu kepada murtahin. Sebelum utangnya dilunasi maka murtahin berhak untuk menyimpan marhun atau menahan marhun barang yang digadaikan itu. Kemudian marhun atau barang yang digadaikan itu dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin, ya, bukan bukan menjadi milik murtahin, ya, bukan menjadi milik office pegadaiannya ya. Namun manfaatnya, barangnya itu masih milik orang yang menggadaikan gitu. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang yang digadaikan pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Jadi di sana ada biaya pemeliharaan ya dan penyimpanan begitu. Inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan yang didapatkan oleh gadai syariah. Berbeda dengan gadai konvensional, mereka mendapat keuntungan itu dari bunga-bunga yang ada, ya, yang ditagih tadi yang sudah disebutkan setiap 15 hari sekali. Namun di dalam gadai syariah itu mereka mendapat keuntungan dari apa? Dari biaya pemeliharaan penyimpanan. Nah, gitu. Kemudian besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ya, tidak boleh. Gitu. Kemudian marhun atau barang yang digadaikan. Ya, ini ada beberapa poin yang apa namanya yang cukup penting di dalam hal marhun. Jadi ada 5 ya, ada ketentuannya di 5 yang terhadap marhun. Nah, pertanyaannya, Pak, misalkan Rohit tidak bisa mampu melunasi utangnya gimana? Nah, ini babnya. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rohin untuk segera melunasi utangnya. Ya, di sana sudah ada perjanjian, Rohin meminjam duit, dia membawa marhun, membawa barangnya, dan seketika jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan. Bila Rohin tidak bisa melunasi, maka apa yang terjadi? Marhun bisa dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang yang pertama, guna biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Tentu dong, karena kan barangnya masih tetap dimurtahin karena dia nggak bayar-bayar sampai dia tidak mampu membayar. Artinya barangnya masih disimpan, maka dia dibebani biaya pemeliharaan penyimpanan. Gitu ya. Hasil penjualan marhun itu. Kemudian, kelebihan penjualan harus menjadi milik rohin begitu. Kalau kurang gimana? Ya, kewajiban rohin itu harus melunasinya lagi.
Nah, skemanya seperti apa sih rohen atau gadai syariah gitu ya? Dalam skema akad rohen, nasabah akan menyerahkan barang ya dan kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Nah, atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah. Jadi artinya ijarah ya, di sana ada apa namanya? Ada akad ijarahnya. Karena si rohin atau rohin itu menyewa ya menyewa kepada murtahin untuk supaya ditempatkan barangnya kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keadaan syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Karakteristik dari akad rohan seperti apa? Karakternya seperti apa? Yang pertama bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Kemudian, biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah kewajiban pihak yang menggadaikan. Ya, kita sudah membawa barang dan barangnya dipelihara oleh pegadaian, ya kita harus membayar biaya penyimpanannya. Kemudian besarnya biaya harus berdasarkan pengeluaran real, tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Oke, bukan milik si kantor pegadaian, tapi masih tetap milik rohin. Bila tidak dapat melunasinya, maka barang gadaian dijual. Kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang, maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang. Tapi apabila ada kekurangan, maka yang berutang tetap harus membayar sisa utang tersebut. Dan itu sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan barangnya dijual, kemudian lebih, maka menjadi milik rohin. Kalau kurang, sama. Menjadi milik rohin harus harus membayar kekurangannya begitu. Yang melakukan penjualan adalah pemilik. Yang melakukan penjualan adalah pemilik. Rukun rohin, ya, hal-hal yang harus ada di dalam gadai syariah atau rohin. Sihot. Sihot itu apa? Kesepakatan ya, perkataan ada yang menawarkan offering, kemudian ada yang menerima seperti ya. Itu ada sihot, sihot untuk perkataan. Kemudian adanya dua orang yang berakal. Mereka harus dua-duanya berakal. Tidak boleh ada yang gila, tidak boleh ada yang sedang dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Dia harus benar-benar sedang atau dalam posisi berakal begitu. Tidak boleh anak kecil ya. Adanya barang yang diakatkan dapat dijual dan nilai seimbang. Ini sifat-sifat barangnya nih ya, barang atau murtahinya nih. Marhun barang yang digadaikan itu satu dapat dijual dan nilainya seimbang. Kemudian harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Harus jelas marhunnya apa. Gitu. Jangan sampai bilang itu marhunnya barangnya masih di udara atau masih di kolam kolam atau masih di lautan gitu ya. Juga harus jelas dapat ditentukan secara spesifik apa barangnya. Benar tidak terkait dengan orang lain. Orang misalkan mau menggadaikan motor misalkan, motornya ternyata milik dua orang atau tiga orang, itu tidak boleh. Ya, harus benar-benar barang itu adalah barang miliknya Rohin. Kalau dia mau berhutang dan dia akan menggadaikan barangnya harus milik sendiri, tidak boleh berkaitan dengan orang lain. Tidak terkait dengan orang lain, benar merupakan harta yang utuh dan agunan harus dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Jadi saya bilang tidak boleh, misalkan barangnya adalah berupa ikan, tapi ikannya berupa apa namanya, berupa katakanlah apa ya, sepeda motor misalkan, tapi
motornya di mana, entah di mana. Ya jelas-jelas harus ada barangnya, secara materinya bisa dilihat, ada, kemudian dimanfaatkan juga bisa. Dan hutang atau marhun bih, nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Nilainya berapa? Utangnya berapa? 3 juta ke, 4 juta, 5 juta, 10 juta, dan tanggal jatuh temponya kapan? Itu harus jelas ya. Jadi, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rukun rohin atau rukun rohan, maka akad dari pegadaian syariah itu tidak terjadi. Ya, apa aja rukunnya? Sihot, dua orang berakal, ada barangnya yang bisa ditaksir, bisa spesifik, ada nilai, ada manfaatnya, dan juga ada hutang atau marumbi, dan nilai utang harus jelas, dan tanggal jatuh temponya juga harus jelas. Nah, ini secara data statistik ya di BPS. Memang sih ya, kalau kita lihat nih, perusahaan pegadaian pemerintah ya sampai tahun 2023, Januari 2023 itu nilai angkanya adalah 119. Kemudian perusahaan pegadaian swasta konvensional. No. Perusahaan pegadaian pemerintah satu, kemudian perusahaan pegadaian swasta konvensional 119, dan perusahaan pegadaian swasta syariah ada tiga. Ya, jadi memang pegadaian syariah itu belum apa namanya belum populer ya dibandingkan dengan eh, bank Islam maupun bisnis syariah lainnya begitu ya. Jadi dari segi angka masih kecil sekali. Makanya 3 unit gadai swasta syariah sampai Januari 2023. Sedangkan dari apa namanya pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan perusahaan pegadaian tuh, gadai syariah masih kecil angkanya 79 bilion miliar. Itu tahun Januari 2002, kemudian Januari 23, 5, berapa nih? 83 miliar. Sangat kecil, masih kecil ya. Jadi memang masih belum populer. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti ada perkembangan-perkembangan di tahun-tahun berikutnya ya. Yang tentunya bukan masalah itu saja, yang tentunya bagi kalian juga menjadi insight tersendiri, mempunyai apa, informasi tersendiri. Jadi kalau misalkan ditanya tentang gadai syariah, paling tidak bisa menjawab lah ya. Angkanya, UID-nya berapa, pengertiannya, rukunnya apa, ya. Bagaimana kalau misalkan si Rohin tidak bisa mampu menjawab, bagaimana solusinya begitu ya. Itulah tentang pegadaian syariah. Nah, sekarang akuntansinya. Tidak banyak-banyak, hampir sama semua akuntansi dari awal sampai sekarang ya. Nih, yang terjadi di dalam gadai syariah, misalkan akuntansi bagi pihak penerima gadai, artinya orang yang mempunyai kantor gadainya ya. Pada saat menyerahkan uang pinjaman, nah, pada saat menyerahkan uang pinjaman, ada misalkan nih, ada Kevin atau ada Aldi misalkan, mau minjem uang, dia mau bawa barang untuk digadai. Ketika saya sebagai pemilik gadai memberikan uang kepada Aldi atau Kevin atau yang lainnya, ya, maka apa artinya? Uang kas yang saya miliki itu berkurang, makanya ditaruh di kredit. Kemudian di sana ada piutang. Piutang artinya apa ya? Piutang ya yang nantinya akan balik lagi uangnya ke kita, maka ditaruh di debit. Debit utang. Jika menerima biaya pemeliharaan, apa artinya? Maka kas akan bertambah. Kalau bertambah kas itu di debit, ya. Kemudian pendapatan, kalau pendapatan bertambah, maka dia taruh di kredit. Akuntansi bagi pihak penerima gadai. Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Nah, orang yang meminjam tadi ya, karena apa namanya, uh, membayar biaya, maka apa yang terjadi? Kasa berkurang di nilai kredit. Ya, beban bertambah di nilai debit. Kemudian pada saat pelunasan uang pinjaman, ya, pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan penyimpanan, maka apa namanya, uang yang dikeluarkan oleh pihak gadai, ya, untuk membiayai pemeliharaannya, atau menyimpan barangnya, maka terjadilah
penurunan kas, maka ditaruh di kredit. Kemudian di sana ada beban yang nantinya akan dibayar oleh si rohin, maka ditaruh di debit bebannya. Berdasarkan pelunasan uang pinjaman, ya, karena si rohin itu melunasi utangnya, maka kasnya kembali bertambah, ditaruh di debit, dan piutangnya lunas, maka ditaruh di kredit. Oke, gitu. Ini apa namanya, sekilas tentang Pegadaian Syariah, tidak banyak-banyak ya, karena memang tadi dilihat dari data statistiknya aja, Januari 2023 Pegadaian Syariah masih angkanya masih kecil ya, 3 unit, bahkan pembiayaannya juga masih kecil ya, sekitar tadi berapa? 79 sampai 80 miliar saja. Beda dengan gadai-gadai konvensional yang berjumlah ratusan ya, tadi disebutkan 116. Begitu sampai inilah pembahasan tentang gadai syariah. Ya, kita sudah banyak membahas tentang produk-produk bank syariah, istilah-istilah yang mungkin cukup asing bagi kalian, namun saya berharap ya kalian bisa nanti bisa mengembangkan diri kalian, karena memang kalau misalkan hanya sistemnya hanya seperti ini, paling enggak masuk sekarang besoknya sudah hilang, masuk sekarang besoknya sudah hilang. Jadi memang perlu adanya kalian sendiri ada effort untuk belajar lebih lanjut lagi tentang pengertian-pengertiannya, produk-produknya, akad-akadnya, dan juga dengan akuntansi-akuntansinya. Gitu. Ada pertanyaan, ini question buat Gadai atau Rohen? Bapak mau izin tanya, Ya, silakan. Bapak gimana kalau misalkan barang yang digadaikan itu tidak laku dilelang atau misalkan kan tidak sanggup membayar, terus sama bank tuh sama pegadaian tuh dilelang, terus harganya tuh lebih rendah daripada utang si yang Ya, menggadaikan itu. ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang lain lagi yang mau nanya? Oke, kalau belum ada, saya coba menjawab dulu ya. Punji tadi bertanya, Pak, misalkan barang yang digadaikan itu tidak laku dilelang. Waduh, ya, tidak laku dilelang. Tentunya, kalau mungkin ya, menurut saya, kalau misalkan orang yang akan menggadaikan barangnya, pasti ya dari pihak gadai sudah, wah ini harus menentukan ya barangnya itu laku dijual atau tidak, atau pantas dijual atau tidak, nilainya ada, manfaatnya ada, barangnya ada, begitu ya. Pasti akan itulah apa namanya, detail sekali. Namun, kalau misalkan ya, kalau misalkan ternyata ketika dia tidak bisa melunasinya dan tidak bisa dilelang, bagaimana apa yang terjadi? Tanggung jawab bagi rohin, orang yang berhutang tadi, ya harus mencari uang sendiri untuk melunasi hutangnya ya. Karena apa tadi? Yang namanya barang ya, manfaat itu masih dimiliki oleh rohin. Kemudian bahkan yang menjual pun, yang melelang pun adalah rohin, orang yang menggadaikan barangnya begitu ya. Jadi kalau misalkan barangnya tidak laku, ya rohin harus mencari uangnya untuk melunasinya. Kemudian pertanyaan cabangnya. Kalau misalkan laku, ya, namun nilai jualnya tidak mampu menutupi utangnya, biaya penyimpanannya, gitu ya. Tadi sudah disebutkan. Kalau misalkan barangnya laku, namun tidak bisa menutupi utangnya, itu masih tanggung jawab dari rohin juga. Rohin harus mencari uang lagi untuk menutupi utangnya. Begitu ya, Puji. Ya Pak, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Oke, silakan, Neng.
Bapak kan gadai juga sama ya, ada konvensional, ada yang syariah. Nah, kalau misalnya yang syariah itu, kalau misalnya minjem uang itu termasuk riba atau enggak? Oke, tadi ya mungkin di slide saya tidak dicantumkan landasan bolehnya gadai begitu ya, meminjam uang gitu ya. Ternyata di dalam apa namanya sejarah Islam, Nabi Muhammad ya, Nabi kita, Nabi Muhammad pun pernah berhutang dan menggadaikan barangnya. Bahkan disebutkan beliau pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya ya, baju besi perangnya gitu. Maka sampai beliau meninggal, katanya masih belum enggak, baju besinya masih digadaikan seperti itu. Artinya boleh ya meminjam uang, namun syaratnya itu tadi rukun-rukun rohani harus ada ya. Yang pertama tadi ada sifatnya, ada offering, ada yang menerima, kemudian ada barangnya ya yang digadaikan, kemudian orangnya harus berakal ya, kemudian barangnya kalau misalkan bisa ada nilainya, ada manfaatnya seperti itu, Neng. Itu kan maksudnya boleh nggak minjam uang gitu kan? Iya, Pak. Iya itu ya itu gadai. Gadai kan tadi apa namanya artinya seperti itu. Nggak lagi? Oke. Kalau tidak ada, kalian ujian tanggal 15 ya. Oke, kalau ujian saya baca itu nilai apa namanya soalnya lebih sedikit daripada ujian semester ya. Kalau multiple choice-nya ada 15 kalau nggak salah. Kemudian true or false ada masih sekitar ada 5 atau 6. Kemudian essay-nya yang lebih banyak ya, ada 80 poin ya, ada 8 essay. Kalau pas waktu UAS kan cuma ada 6 kalau nggak salah. Kalau ini ujian akhir, nah itu ada 80 ya. Jadi kalau ini sebagai apa namanya refleksi ya, saya lihat ketika kalian menjawab tugas-tugas yang saya berikan untuk ujian akhir itu, ujian tengah semester atau akhir itu, saya lihat yang eh, jawabannya itu sesuai dengan arahan saya, ya, itu Fuji itu, ya, karena Fuji jawabannya sesuai dengan instruksi saya, ya. Karena saya selalu bilang soal-soal yang saya keluarkan itu berasal dari PPT-PPT yang saya kirimkan. Jadi kalau bisa ya, kalau memang nilainya pengen tinggi, sesuai instruksi saya aja, ikuti PPT-PPT yang sudah saya kirimkan, pelajari betul-betul. Pasti soalnya tidak jauh ya dari PPT-PPT yang sudah saya kirimkan itu. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini tinggal 3 menit lagi habis Zoom-nya. Kalau tidak, kita selesaikan, kita follow bersama. Ya ada? Oke. Kalau tidak ada, kita follow bersama ya, open cam ya. Open cam semuanya. Oke, satu, mana nanti. Oke, dalam hitungan ketiga, saya ambil foto. Satu, dua, tiga. Oke, sudah saya dapatkan fotonya. Sekali lagi, eh, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ya dari awal sampai penghujung ini jadi bekal ya bagi para mahasiswa yang belajar dengan saya pada mata kuliah ini ya. Mudahan paling tidak kalau misalkan kalian masih betul-betul belum mengerti ya, masih mungkin masih bingung ya istilah-istilah yang ada di dalam sistem ekonomi Islam maupun produk-produk yang ada, ya dibaca-baca lagi slide yang sudah saya kirim dan juga dikembangkan dengan baca-baca artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal lainnya begitu. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian dalam memahami tentang produk-produk perbankan syariah maupun bisnis syariah, apalagi dengan akuntansi-akuntansinya, gitu ya.
Mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan kalau masih diberikan kesempatan itu, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Femi.